senada, selalu dalam kata dan nada. Di stasiun radio keluarga Anda, Heartline FM. Ya, halo selamat pagi Hardliner, apa kabar Anda pagi hari ini? Jose Marwoto menemani Anda dalam sajian hangat Hardline Coffee Morning pagi hari ini. Tentu saya ingin menyapa untuk Anda yang pagi hari ini bersama dengan kami mendengarkan channel kami di seluruh platform yang ada ya. Baik yang ada di Radio Terrestrial 100,6 FM yang juga dipancarluaskan di berbagai jaringan kita. Lalu juga di pagi hari ini kami siaran juga secara live streaming di YouTube ya. Anda bisa mengeceknya di Heartline Network. Pagi ini luar biasa sekali Heartliner ya. Kita bersyukur kita bisa masih diberi anugerah untuk menikmati menjalani hari-hari ini. Tetapi tentu saja seperti halnya barangkali Anda di rumah juga memiliki kendaraan ya, mobil ataupun juga motor gitu ya. Seperti halnya mobil atau motor, kalau kita pakai terus setiap hari, maka mau tidak mau beberapa onderdilnya juga akan mengalami aus atau secara fungsi juga akan berkurang gitu ya. Secara fungsi berkurang dan juga secara value juga berkurang. Nah, barangkali demikian juga dengan yang namanya tubuh kita nih, Heartliner ya. Tubuh kita barangkali bisa diibaratkan juga dengan mesin. Dia bekerja dengan sistemik ya, dengan sistem-sistem dan sebagainya. Dan karena kita pakai terus-menerus ya, dia bekerja siang dan malam, maka lama-kelamaan juga onderdil dalam tanda kutip ya, atau organ-organ di dalam tubuh kita juga menjadi aus dan secara fungsi kapasitasnya juga berkurang. Salah satu yang mau kita bahas pada pagi hari ini adalah organ yang namanya prostat. Wow, prostat ini biasanya juga untuk para bapak-bapak nih ya, yang sudah berusia 45 tahun ke atas harus mendengarkan siaran ini karena informasi ini akan sangat penting sekali bagi Anda. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beberapa narasumber kita. Tentu yang pertama ada seorang praktisi kesehatan, beliau adalah Dr. Agus Jayaatmaja, dan yang kedua adalah seorang apoteker ya, seorang produk spesialis Pak Lucky Jin, dan juga ada Pak Nota Larosa yang akan mendampingi saya ngobrol-ngobrol selama 1 jam. Kita akan bedah, kupas ya, dan juga mencari solusi tentang gangguan prostat yang seringkali diderita oleh para laki-laki menjelang usia-usia senior nih, 45 tahun ke atas dan sebagainya. Oke, kita harus hati-hati terkait dengan hal itu. Dan karena itu saya akan langsung saja menyapa narasumber saya yang nampaknya sudah tersambung dengan saya melalui Zoom ya. Saya akan sapa mereka. Ada Dr. Agus. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Wah, semangat dokter ya. Iya. Lalu juga ada Pak Lucky Jin. Pak Lucky, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak. Ya, dan juga Pak Nota Larosa. Pagi Pak Nota. Halo, pagi Pak Jose. Oke. Pagi. Ini mungkin Pak Nota dulu ketika sekolah suka menjadi notaris Pak ya? Notulis bukan. Beda ya. Oke, barangkali saya ingin ke Dr. Agus dulu. Dr. Agus nih kalau bicara soal prostat, ya mungkin masyarakat sering mendengar itu ya, beberapa kabar, beberapa pejabat publik juga terkena prostat sehingga itu menjadi viral juga di sosial media. Tapi mungkin dokter bisa jelaskan kepada kita secara medis gitu ya, sebenarnya prostat ini apa dan fungsinya apa di dalam tubuh kita nih dokter? Oke, baik. Prostat adalah suatu kelenjar yang hanya ada pada seorang laki-laki dan berbentuk seperti buah duku, terletak di antara kandung kemih dan penis serta ditembus oleh saluran urin. Fungsi dari kelenjar prostat ini adalah untuk menghasilkan cairan mani, berkontraksi pada saat ejakulasi, dan mengatur volume dari urin. Oke, jadi ini sangat penting sekali untuk laki-laki ya, karena tadi berkaitan dengan kandung kemih, saluran kemih, ureta gitu ya dokter ya, dan Ya, juga betul. Ini kalau terganggu. Nah, orang mengatakan kalau semakin bertambah usia katanya gitu ya, maka prostat kita ini semakin membesar karena mungkin tadi dia bekerja gitu ya, menyalurkan air dan sebagainya ya. Bagaimana nih dokter? Oke, sebenarnya tidak terlalu tepat. Jadi
gangguan dari pembesaran prostat itu ada beberapa, ada yang jinak ataupun yang ganas, tapi yang lebih banyak sekitar 80% dari kasus adalah pembesaran kelenjar prostat secara jinak yang kita sebut benigna prostat hypertrophy. Oke. Jadi penyebabnya adalah karena hormon testosteron yang ada di dalam tubuh seorang pria itu berkurang. Baik itu karena produksinya yang berkurang karena bertambahnya usia, ataupun hormon testosteron yang ada diubah oleh enzim 5-dehidroktase menjadi bentuk dihidrotestosteron. Pada saat dalam bentuk dihidrotestosteron tersebut, kelenjar prostatnya tadi akan membesar ke luar dan juga menyempit ke dalam. Sehingga terjadi gangguan pada saat berkemih. Oke, jadi itu yang menjadi penyebabnya. Kalau gitu apakah semua laki-laki dewasa 45 tahun ke atas potensial terhadap resiko gangguan prostat ini? Betul. Jadi sesuai sensus ataupun penelitian biasanya dimulai di usia 45 tahun. Tapi terakhir ini sudah mulai di bawah 45 tahun pun sudah ada yang mengalami gejala dari gangguan prostat ataupun BPH tadi. Dan dengan bertambahnya usia 1 dekade akan meningkat juga populasi penderita dari gangguan BPH ini. Oke. Kalau bisa disimpulkan dokter, apa sih yang sebenarnya menjadi penyebab-penyebab? Mungkin ada banyak faktor gitu kan. Apakah ini soal gaya hidup, apakah ini soal makanan, mungkin olahraga, atau memang ada faktor genetiknya, atau seperti apa yang menjadi penyebab dari gangguan prostat ini? Baik, secara umumnya itu lebih ke arah secara umum ini ada suatu proses yang natural, tapi bisa dipercepat gejala gangguan ini dengan pola hidup yang tidak baik dan juga faktor genetik. Jadi kalau seseorang orang tuanya, papanya atau kakeknya ada menderita BPH, kemungkinan orang tersebut lebih besar terkena BPH dalam waktu yang lebih. BPH itu apa dokter kalau boleh tahu? Benigna prostat hypertrophy. Jadi pembesaran kelenjar prostat secara jinak. Oke. Jadi ada faktor genetiknya juga ya. Ini campuran kalau gitu ya, Dok ya. Betul. Tapi menarik bahwa secara natural setiap laki-laki akan mengalami gangguan prostat. Artinya memang alamiah, natural akan terjadi, keniscayaan gitu ya. Ya, kemungkinan besar akan dapat terjadi setiap seorang laki-laki mengalami gangguan prostat ini. Oke, jadi kalau demikian dan tadi dokter mengatakan tetapi yang natural itu bisa dipercepat karena gaya hidup dan juga faktor-faktor genetik. Wah, ini kayaknya bagi saya sebagai laki-laki seperti ancaman nih dok, gitu kan ya. Wah, akan ada musuh yang menyerang di depan sana gitu ya. Karena itu kita pagi ini ingin mengupas tentang prostat. Seberapa berbahaya sebenarnya dok gangguan prostat ini bagi kita nih laki-laki? Oke, jadi mungkin sebelum mengetahui betapa bahayanya ataupun gangguan prostat ini, saya akan jelaskan dulu tentang gangguan BPH ini. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa penyebabnya adalah imbalance dari hormon testosteron. Jadi gejalanya pada tahap awal bisa terjadi gangguan iritatif di mana rasa ingin berkemih yang tidak dapat ditahan dan jumlahnya ataupun frekuensinya juga bertambah. Dan kalau sudah semakin memberat akan terjadi gangguan sumbatan atau obstruktif di mana perlu usaha untuk berkemih mungkin dengan mengedan ya, dan juga pancarannya akan semakin lama semakin berkurang, terputus-putus di tengah waktu berkemih dan juga kadang bisa menetes pada akhir masa berkemih dan ada timbul rasa gejala masih ada sisa dari jadi tidak tuntas. Oke, jadi kayak anyang-anyangan gitu ya dok ya? Seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya sudah semakin parah lagi, bisa terjadi sumbatan yang lebih parah ataupun mungkin sumbatan secara total yang diperlukan tindakan. Oke, sampai pada operasi kalau gitu. Betul, betul. Jadi kalau ditanya tadi seberapa parahnya, ya kemungkinan pada tahap awal hanya seperti anyang-anyangan, tidak dapat
tidak dapat menahan buang air kecil sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi kalau sudah mengalami gangguan sumbatan, biasanya kita memerlukan bantuan obat-obatan yang baik itu bersifat kimiawi ataupun herbal, di mana tujuannya adalah untuk menghambat kerja dari enzim 5-hidroktase tadi, sehingga pembesaran kelenjar prostat ini dapat diperlambat. Oke, menarik bahwa kalau misalnya ada bapak-bapak nih yang dengerin kita nih, dia sudah nggak bisa ngontrol lagi pipisnya nih, dokter. Apakah itu juga salah satu gejala? Bisa jadi salah satu gejala. Jadi kalau misalnya kalau seseorang mempunyai gejala seperti yang disebutkan tadi dan datang ke praktisi kesehatan, biasanya akan disuruh untuk mengisi kuesioner, di mana untuk mengetahui apakah sudah ada gejala ataupun sudah seberapa parah gejala yang diderita oleh orang tersebut. Oke, baik. Menarik nih. Hardliner, karena pagi hari ini kita kedatangan juga dua narasumber kita, ada Pak Lucky Jin dan juga Pak Nota Larosa, dan kita akan tanya-tanya karena ada satu produk herbal yang menarik sekali yang namanya Prostakur. Jadi kalau saya itu ya, kalau mendengar ada informasi tentang prostat gitu ya, tiba-tiba dalam mindset saya ingat tuh Prostakur gitu ya. Jadi mungkin ini juga menarik ya. Anda kalau mungkin tadi mengalami gejala-gejala prostat ya, susah untuk buang air kecil gitu ya, mulai anyang-anyangan gitu ya, nggak bisa menahan itu, ada gangguan-gangguan di situ ya, ingat Prostakur gitu ya. Wow, seperti apa sih Prostakur itu? Saya langsung tanya aja ke Pak Nota barangkali ya, Pak Nota Larosa ya. Pak Nota, selamat pagi Pak Nota. Pagi Pak Jose. Wah, saya nih mungkin mulai mengkonsumsi Prostakur nih sekarang nih. Karena sudah menginjak usia 40-an gitu kan, harus hati-hati. Nah, Pak Nota, apa sebenarnya itu Prostakur, Pak? Ya, baik. Jadi seperti yang dokter jelaskan, memang biasanya pria berusia 45 tahun ke atas itu akan mengalami yang namanya gejala pembesaran prostat. Oke. Nah, selain karena faktor usia, faktor gaya hidup itu juga dapat mempengaruhi atau mempercepat terjadinya gejala pembesaran prostat. Nah, kira-kira gejala pembesaran prostat itu apa saja? Yang pertama, itu sering buang air kecil, terutama di malam hari lebih dari 2 kali. Yang pertama, hanya lebih dari 2 hari aja? Lebih dari 2 kali. 2 kali ya? Ya, lebih dari 2 kali. Kemudian gejala yang kedua, itu tidak bisa menahan buang air kecil. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, itu harus mengedan untuk buang air kecil. Yang keempat, pancaran kencingnya lemah. Oh, dan kelima, tidak jauh gitu kan ya? Ya, betul. Pancaran kencingnya lemah. Dan yang kelima, rasa tidak tuntas setelah buang air kecil. Nah, jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus, pasti akan membuat rasa tidak nyaman. Betul. Nah, khususnya kelenjar prostat ini hanya dimiliki untuk pria saja ya. Jadi, supaya pendengar Hardliner dimanapun berada, ingat nih. Tapi ibu-ibu boleh dengerin ini untuk mengingatkan pada suami-suaminya. Pi, boleh, mungkin kamu mulai prostat nih, Pi, gitu kan. Untuk mengingatkan suaminya juga ya, Pak Jose ya. Oke, jadi itu tadi beberapa gejalanya dari pembesaran prostat. Sehingga selain untuk mengatasi gejala pembesaran prostat ini, dengan selain memodifikasi gaya hidup, contohnya itu seperti ini. Misalnya memperbanyak istirahat, mengurangi stres, juga makan makanan yang berserat. Ini juga bisa konsumsi yang namanya Prostakur. Prostakur ya. Mungkin bisa dieja nih Pak Nota, gimana tulisannya Prostakur? Prostakur ini akan saya bantu eja, tulisannya Prostakur. Papa, Romeo, Oscar, September, Tango, Alpha, Kilo, Ultra, Romeo. Jadi Prostakur. Ya. Nah, jadi Prostakur ini merupakan obat tradisional berlogo jamu yang mengandung bahan aktif pilihan. Itu namanya ekstrak Serenoa repens fructus atau yang terkenal juga sebagai ekstrak saw palmetto, yang mana kegunaannya ini adalah untuk membantu memelihara kesehatan prostat. Seperti itu. Oke, jadi keunggulannya nih apa nih Pak Nota dibandingkan dengan mungkin produk-produk sejenis atau yang lain gitu? Oke, baik. Jadi untuk produk Prostakur ini memang sudah ada sejak lama ya. Jadi memang kalau misalnya orang mau cari
produk nih untuk membantu memelihara kesehatan prostat, pasti ingatnya Prostakur yang kayak tadi Pak Josi bilang. Prostat pokoknya Prostakur kan gitu kan. Iya, jadi orang pasti langsung inget tuh. Iya. Dan juga memang dibandingkan kompetitor, harga Prostakur ini lebih terjangkau. Seperti itu Pak Josi. Harganya lebih terjangkau gitu ya. Jadi mungkin sekali lagi yang perlu saya garis bawahi seperti yang Anda katakan tadi Pak Nota, bahwa Prostakur ini herbal. Betul. Herbal ya. Terbuat dari bahan alam yang tadi sudah saya jelaskan, itu nama bahannya adalah ekstrak saw palmetto, atau kalau di kemasan tulisannya ekstrak Serenoa ripens fructus. Jadi bahan ini sama saja namanya, jadi bisa dipakai ekstrak Serenoa ripens fructus atau ekstrak saw palmetto. Nah, kegunaan itu adalah untuk membantu memelihara kesehatan prostat. Oke. Nah, cara kerjanya seperti apa atau cara pemakaiannya seperti apa, Pak Nota? Oke, jadi untuk cara kerjanya si Prostakur ini setelah diminum itu dapat membantu mengurangi gejala-gejala yang tadi saya sebutkan dari pembesaran prostat itu. Seperti itu Pak Jose. Nah, biasanya hasilnya itu akan terlihat 3-4 minggu setelah pemakaian. Tapi kembali lagi, ini nanti bisa tergantung dari beberapa faktor, seperti faktor usia, faktor stres, dan faktor lain-lainnya. Seperti itu. Oke. Baik, menarik sekali. Saya mungkin ke Dr. Agus dulu deh. Dok, tadi ini Prostakur ini kan untuk pencegahan dan juga pengobatan. Nah, kalau kita bicara seseorang lah, laki-laki, bapak-bapak yang sudah, katakanlah sudah terkena gangguan prostat, penanganannya seperti apa jika sudah terjadi gangguan prostat itu? Oke, jadi kalau untuk seseorang yang sudah mengalami gangguan dari prostat, tentunya kita tidak mengharapkan gangguan ini semakin bertambah, dalam arti pembesarannya juga semakin bertambah. Jadi yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Nota, yang pasti harus pola hidup. Jadi perubahan dari pola hidup, mungkin bisa saya ulang lagi, mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan tinggi antioksidan seperti sayur-sayuran hijau, ikan-ikanan, dan juga buah-buahan. Juga harus cukup istirahat, berolahraga, mengurangi faktor stres. Dan kalau memang sudah mengalami gangguan dari prostat tadi, biasanya kita akan mengkonsumsi obat-obatan untuk membantu agar pembesaran kelenjar prostat tadi tidak semakin bertambah parah. Dan kalau tadi misalnya memang sudah cukup parah, dengan obat-obatan tidak membantu, dilakukan tindakan operasi. Biasanya kita melakukan transurethral resection of prostate. Jadi melakukan dimasukkan alat ke dalam penis dan membuka secara manual. Waduh, ini saya membayangin aja agak nyeri-nyeri sedikit itu, Dokter Agus ya. Jadi cukup parah nampaknya tindakan medis yang akan dilakukan kepada bapak-bapak yang dengerin kita nih ya. Kalau mereka sampai gangguan prostatnya cukup dibiarkan dan cukup akut gitu ya dokter ya. Betul. Kalau misalnya sumbatannya di atas 75%, biasanya sudah ada indikasi untuk ke arah tindakan ataupun operasi. Oke. Dan itu biayanya juga cukup lumayan. Untuk biaya mungkin masing-masing beda. Ya artinya kan orang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Betul sekali. Baik mencegah. Oke, dan menarik. Jadi ternyata nih Hardliner, ketika kita menderita prostat dan itu kita biarkan ya, tidak peka dengan gejala-gejala yang ada. Nih tadi dokter mengatakan loh. Jadi ternyata ada tindakan medis yang cukup berat juga yang harus dilakukan kepada Anda nih. Oke, saya kembali ke Prostakur nih. Pak Nota dulu sebelum saya ke Pak Luki ya. Pak Nota, jadi kalau kita bicara soal Prostakur gitu ya, siapa saja yang harus mengkonsumsi Prostakur ini? Apakah kita ini yang nampaknya masih baik-baik aja sih, saya pipisnya juga masih normal, atau ya mungkin ada dikit-dikit lah kadang-kadang merasa ada gangguan tapi no problem gitu kan, atau memang yang sudah menderita gangguan prostat? Seperti apa Pak Nota? Baik, jadi seperti yang dokter katakan, memang biasanya pria berusia 45 tahun ke atas itu kan sudah mengalami namanya gejala pembesaran prostat. Nah, jadi untuk produk Prostakur ini bisa diminum oleh pria berusia 45 tahun ke atas. Atau juga nih misalnya mau mencegah nih supaya untuk menunda terjadinya pembesaran prostat ini, itu bisa juga minum Prostakur
Namun memang nanti aturan pakainya atau cara minumnya agak sedikit berbeda. Seperti itu, Jose. Jadi untuk menunda atau ya menunda ya tadi Anda mengatakan itu bisa langsung mengkonsumsi Prostakur di usia 45 tahun gitu ya? Di usia 45 tahun ke bawah. Jadi mungkin sedikit saya jelaskan. Okay. Jadi untuk produk Prostakur ini, dia itu diminum 2 kali sehari 1 kapsul. 1 kapsul di pagi hari dan 1 kapsul di sore atau malam hari. Malam hari, oke. Nah, untuk pria yang berusia 45 tahun ke bawah, ini mau menunda atau mencegah terjadinya pembesaran prostat, ini juga bisa minum Prostakur. Namun memang cara minumnya sedikit berbeda, yaitu diminum 1 kapsul pada pagi hari. 1 kali aja? Ya, betul. 1 kapsul di pagi hari, dan ini diminumnya sesudah makan. Oke, menarik ya. Kalau misalnya kita mengkonsumsi Prostakur, apakah memang ada efek samping seperti itu, Pak Nota? Oke, jadi Prostakur ini kita menggunakan bahan alam atau ekstrak terpilih. Tadi yang seperti saya jelaskan namanya ekstrak Serenoa ripens fructus atau yang dikenal sebagai ekstrak sawo palmetto. Jadi karena kita menggunakan bahan alam, ini relatif aman, asalkan juga sesuai dengan aturan pakai. Itu. Oke, asalkan sesuai dengan aturan pakai. Baik, ini mungkin pendengar membayang-bayangkan ini ya, Prostakur ini seperti apa sih kemasannya kan gitu kan ya. Mungkin kalau Anda menonton di live YouTube kita bisa ketahuan tuh. Nah, ada banner-banner Prostakur di situ ya. Tetapi boleh juga klik sekarang di YouTube Anda ya, Heartline Network, dan kita sedang live siaran di pagi hari ini. Tapi mungkin secara visual, secara imajinasi mungkin Pak Luki Jin bisa menjelaskan, menggambarkan kepada kita bagaimana sih sebenarnya bentuk dan kemasan dari Prostakur ini sehingga pendengar yang ada di jalan ini bisa tahu nih, oke, nanti saya ke apotek saya langsung bisa beli itu. Ya, jadi untuk pendengar Heartline yang belum pernah melihat kemasan Prostakur itu jadi berbentuk kapsul yang dikemas dalam kemasan strip berisi 6 kapsul. Jadi satu strip itu berisi 6 kapsul. Kemudian dikemas lagi dalam kemasan box yang berisi 30 kapsul. Jadi satu box isinya 5 strip, setiap strip isinya 6 kapsul. Jadi satu box itu isinya 30 kapsul. Nah, box dan stripnya itu berwarna biru dengan gradasi putih dan tulisan Prostakur berwarna emas. Jadi kalau teman-teman lihat ada tulisan Prostakur berwarna emas. Nah, kemarin kita juga ada penelpon yang nanya Prostakurnya itu tulisannya emas atau hitam sih. Nah, kebanyakan yang dijual secara online itu di foto itu ada yang berwarna emas, ada yang berwarna hitam. Nah, hitam itu sebenarnya karena pantulan cahaya. Jadi sebenarnya Prostakur itu berwarna emas. Jadi mungkin yang kelihatannya warna hitam itu warna emas juga seperti itu. Oke. Jadi ya. Warnanya warna emas itu yang mau warna emas, iya. Soalnya kemarin ada yang telepon warna emas atau warna hitam yang benar. Nah, yang biasanya hitam itu emang karena pantulan cahaya aja seperti itu. Oke. Jadi memang warna emas karena ini menjadi simbol juga barangkali dengan warna emas nih gitu ya. Iya. Supaya di masa-masa senior masa keemasan tidak pudar gitu ya. Tetap bisa bekerja dengan maksimal. Iya. Oke, Pak Luki, apakah Prostakur ini bisa dibeli tanpa resep dokter? Ya, jadi Prostakur dapat dibeli tanpa resep dokter karena Prostakur merupakan yang tadi seperti Pak Nota bilang obat herbal sehingga dapat dibeli langsung di toko obat ataupun apotek ataupun langsung di e-commerce seperti itu. Oke, jadi bisa dibeli tanpa resep dokter dan ini juga bisa dibeli secara online ataupun juga di apotek. Nah, bagaimana membedakan ini? Saya nggak ngerti apakah memang ada, nanti kan kadang-kadang gitu ya, produk yang bagus biasanya banyak nih yang niru-niru gitu loh. Bagaimana kita bisa membedakan nih, Pak Luki, caranya? Membedakan kalau secara online, jadi secara resminya kita sudah menjual di Biarfit Official Shop yang ada di Shopee dan Tokopedia. Jadi kalau teman-teman punya Shopee atau Tokopedia cukup tulis Biarfit. Nah, di dalam Biarfit itu udah ada Prostakur yang kebetulan hari ini juga sedang diskon 50%. Jadi untuk harga Prostakurnya setiap satu strip harganya 35.000, isi 6 kapsul, dan setiap satu boxnya harganya 140.000, isinya 30 kapsul, seperti itu. Oke. Nah, itu tadi dari Pak Luki nih, Heartliner ya, terkait dengan Prostakur. Saya ingin ke Dr. Agus dulu. Dr. Agus nih menarik juga. Ada juga yang bertanya, apakah kalau kita mengalami gangguan prostat itu bisa juga berdampak pada gangguan kesuburan kita sebagai laki-laki nih, dokter?
Oke, jadi kalau untuk gangguan prostat, kan tadi itu adalah hubungannya dengan penyebabnya adalah gangguan dari testosteron tadi. Jadi kalau misalnya hormon testosteron tadi berkurang, otomatis untuk melakukan hubungan juga berkurang, dan juga untuk kesuburan juga tentunya produksinya juga berkurang. Oke, produksinya juga berkurang ya dok ya. Berarti itu mengganggu juga akhirnya gitu kan ya. Betul sekali. Oke, wah ini untuk para bapak-bapak nih jangan sampai terjadi gitu kan. Tapi ada juga nih karena kemarin kan Pak Presiden kita, mantan Presiden kita Susilo Bambang Yudhoyono kan menderita kanker prostat. Nah ini apakah ada kaitannya juga nih dengan gangguan prostat nih dokter? Baik, jadi kanker prostat juga kenanya pada gangguan pada prostat tadi. Cuman bedanya dengan BPH tadi, yang satu jinak, yang satu ganas. Dan penyebabnya yang satu karena imbalance dari hormon testosteron. Kalau cancer itu adalah karena mutasi dari inti sel dari kelenjar prostat tersebut, di mana inti selnya semakin banyak membelah dan juga akan dapat menyebar keluar dari kelenjar prostat tadi. Sedangkan kalau BPH tadi tidak akan menyebar, cuma membesar saja dan menyempit ke dalam. Baik. Oke, saya ke Pak Luki. Pak Luki, kalau misalnya bapak-bapak yang mendengarkan kita, ya laki-laki, karena ini yang harus tadi mengkonsumsi Prostakur gitu ya, dan itu dikonsumsi dalam jangka yang panjang, apakah ada efek sampingnya? Seperti apa pandangan Anda? Ya, jadi karena Prostakur ini bahan herbal atau terbuat dari bahan alam, jadinya tentunya relatif aman digunakan jangka panjang. Nah, justru biasanya selama ini kita kalau terima telepon biasanya kayak kasih testimoni. Misalnya sebelumnya buang air kecilnya lebih dari 10 kali. Nah, sekarang udah 2 kali aja enggak seperti itu. Atau misalnya biasanya susah mengedan. Kalau di mall kan kita sering lihat kalau ada yang ke toilet umum, ada yang susah banget mengedanya atau lama. Nah, sekarang udah enggak seperti itu. Sampai saat ini kita belum pernah terima keluhannya dari Prostakur seperti itu. Oke, jadi belum pernah ada keluhan ya. Jadi artinya sangat membantu sekali gitu ya. Iya. Baik. Pak Nota, ini kalau bicara soal tadi keunggulan dari Prostakur menarik sekali karena terkait dengan herbal, dan sekarang memang masyarakat itu lebih prefer ya kadang-kadang lebih ke obat-obat herbal juga gitu ya, karena tadi lebih ramah juga kepada tubuh kita dan tidak ada efek sampingnya gitu ya. Nah oke, ini sudah ada penelpon yang masuk sebelumnya yang mau bergabung dengan kita, pendengar kita akan kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Jose Marwoto. Ya, dengan Pak Robert ya. Silakan Pak Robert. Iya, selamat pagi Pak Agus, Pak Luki, Pak Nota La Rosa. Terima kasih. Halo? Ya, silakan Pak Robert. Terima kasih buat produk Prostakur. Sebenarnya saya sudah berapa tahun dengar ini di radio yang lain. Oke. Tapi di radio kesayangan kita ini, radio family kita ini, baru sekali kan, kira-kira 4 minggu yang lalu kan? Ya, betul. Kedua kali ini. Ya. Baru saya berani coba. Oh, gara-gara di sini baru berani beli ya Pak? Iya, karena percaya. Karena dari radio hotline yang radio yang saya percaya lah, ya kan? Oke Pak Robert. Nah, saya kan biasanya kurang lebih 2 kali setiap malam buang air kecil. Wah, saya coba ini. Barangkali saya nggak mau seperti pejabat publik yang pergi ke Amerika gitu kan. Oh, oke. Lebih baik mencegah gitu ya. Oke. Saya belilah 2 strip. Itu kan satu stripnya 6 kapsul. Ya. Baru saya makan 2 hari 2 malam. Itu saya buang air kecilnya itu kalau bangun pagi jam 4 baru buang air kecil. Oh, jadi ada perubahan benar-benar Pak Robert ya? Normal sekali, bagus. Wow. Ini saya sarankan kepada pendengar setia Radio Hardline, coba. Kalau nggak dicoba nggak mengalami. Wow. Bagus. Itu yang pertama. Wah, ini yang kedua, testimoni langsung nih dari Pak Robert. Betul.
Yang keduanya itu reproduksi kita, kan saya udah 63 tahun, mau 64. Wah, masih muda, Pak. 63 masih muda. Masih. Yeah. Maksud saya seperti kata Pak Jose tadi pagi yang pertama-tama diawali ini, kalau mobil atau motor, onderdilnya sudah pasti mulai ada gangguan, mulai haus. Haus ya. Nah, ini saya nggak malu-malu dong di sini dong. Orang jadi normal sih. Yang tadinya udah mulai agak kendor, sekarang normal 100%. Wow, baik. Reproduksi kita. Paham ya? Jadi umur 30-an. Kayak gitu. Nah, kalau nggak dicoba nggak tahu. Nah. Oke, Pak. Baik. Terima kasih Pak Robert sudah memberikan testimoni kepada kita. Dan ya tadi seperti katakan Pak Robert bahwa itu sangat berguna sekali untuk apa yang dialami ya. Pak Nota atau Dokter Agus atau Pak Luki mau memberikan tanggapan sebentar terkait Pak Robert ini? Oke, untuk Pak Robert, jadi memang kalau sudah ada gangguan prostat, mungkin yang tahapnya yang ringan ataupun sedang, dengan mengkonsumsi obat-obatan, baik itu kimiawi ataupun herbal, itu sangat membantu. Jadi memang kalau dengan mengkonsumsi obat-obatan tadi, pembentukan perubahan bentuk dari hormon testosteron menjadi dihidrotestosteron itu dicegah, sehingga testosteron yang dalam tubuh seorang pria akan semakin optimal, sehingga untuk aktivitas seksual juga akan semakin lebih membaik. Oke, baik. Pak Nota, kalau terkait dengan ini, dengan siapa yang mau mengkonsumsi, apakah misalnya dia juga mengalami gangguan-gangguan kesehatan lain, apakah tidak masalah ketika harus mengkonsumsi Prostakur ini juga? Oke, baik Pak Jose. Mungkin sebelum saya menanggapi Pak Jose, saya mau terima kasih dulu untuk Pak Robert. Pak Robert, yang sudah mengkonsumsi Prostakur. Dan ini menjadi salah satu bukti nyata atau testimoni. Jadi mudah-mudahan pendengar radio Hotline dimanapun berada, kalau memang ada mengalami gangguan prostat, ini bisa mengkonsumsi juga Prostakur. Nah, tadi masuk ke pertanyaan Pak Jose, jika ada pasien yang dia mengkonsumsi obat-obatan lain juga ya Pak Jose ya? Iya. Oke, seandainya pasien tersebut ada mengkonsumsi obat-obatan lain, jadi saran dari saya adalah untuk minum Prostakurnya agak dijeda. Oh, jadi dijeda. Misalnya pasien tersebut minum obat utamanya dulu, misalnya obat untuk penyakit darah tinggi atau kolesterol. Jadi obat itu terlebih dahulu diminum, kemudian dijeda sekitar 1-2 jam baru boleh minum Prostakur. Seperti itu Pak Jose. Ada jedanya gitu ya? Betul. Ada jedanya. Baik. Pak Luki, kalau kita bicara Prostakur sendiri, mungkin ya kemana harus membelinya? Di mana bisa mendapatkannya? Mungkin bisa diulang kembali Pak Luki. Iya, jadi Prostakur dapat diperoleh di toko obat dan apotek di seluruh Indonesia. Sedangkan kalau di mall atau di pasar swalayanya kita sudah ada di Watsons dan di Guardian. Nah, secara online-nya kita sudah ada di Shopee dan Tokopedia. Tepatnya official store kami itu Biar Fit Official Shop. Nah, Biar Fit Official Shop itu merupakan jadi kalau misalnya mau mencari Prostakur yang sudah pasti original itu kita sarankan belinya di Biar Fit Official Shop. Sedangkan hari ini juga lagi diskon 50%. Jadi saya ulangin lagi, untuk satu stripnya harganya 35.000 dan satu boxnya harganya 140.000. Seperti itu. Oke. Nah, apakah ada tanggal kadaluarsonya nggak sih Pak Luki? Tentunya ada tanggal kadaluarsanya karena ini terbuat dari bahan herbal. Jadi biasanya kalau kadaluarsanya itu biasanya antara 2-3 bulan. Kalau 2-3 tahun. Oh, 2-3 tahun. Oh. Ya, karena ini bahan herbal seperti itu. Oke, 2-3 tahun itu ya. Oke, iya. Baik. Oke, saya ke dokter dulu. Dokter Agus, ini kan ada juga beberapa mitos yang berkembang di masyarakat terkait dengan prostat gitu kan. Salah satu yang saya baca itu prostat penyakit menular gitu ya. Ini seperti apa sih dok sebenarnya dok? Baik, untuk gangguan prostat
BPH ini tidak menular. Jadi memang itu masing-masing individual tuh berbeda, di mana itu penyebabnya tadi kadar hormon testosteron yang ada dalam tubuh pria tersebut apakah optimal ataukah berkurang. Kalau misalnya berkurang tentunya atau diubah menjadi DHT tadi, dihidrotestosteron tadi, sehingga akan dapat mengalami gangguan benigna prostatahipertrofi tadi. Oke. Jadi itu mitos ya, Dok ya? Mitos. Soal penyakit menular gitu ya. Pak Nota, ini juga menarik kalau tadi berkaca dari apa yang disampaikan oleh Pak Robert gitu ya. Hanya dalam waktu 2 hari ada perubahan. Sebenarnya kalau bicara soal kemanfaatan dari Prostakur ini, durasinya apakah memang secepat itu atau seperti apa sebenarnya, Pak? Oke, baik. Jadi untuk supaya hasil perbaikannya bisa terlihat, memang ini untuk masing-masing orang bisa berbeda-beda. Jadi seperti yang saya jelaskan itu tergantung dari faktor usia, faktor gaya hidup, dan faktor lain-lain. Tapi memang biasanya itu kalau misalnya pasien tersebut sudah minum Prostakur, biasanya akan mengalami perbaikan sekitar 3-4 minggu setelah penggunaan Prostakur. Seperti itu Pak Jose. 3-4 minggu ya? Betul. Tapi sekali lagi 3-4 minggu ini tergantung lagi dari faktor usianya, faktor seberapa parah gangguan prostatnya, faktor gaya hidup, dan faktor lain-lain. Itu. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari beberapa unsur tadi, Dr. Agus, dari ada genetik, ada faktor gaya hidup, ada faktor juga usia, mana sih yang lebih dominan sebenarnya, dokter, yang berdampak kepada kita? Oke, kalau untuk faktor usia kan jelas tidak mungkin tidak bisa dipungkiri ya. Jadi lebih dominan ke arah pola hidup sih. Jadi kalau misalnya orang tersebut tidak melakukan pola hidup sehat sejak dini, tentunya akan dapat mengalami gangguan prostat ini juga lebih awal. Sedangkan kalau untuk secara genetik, kemungkinan walaupun ada secara genetik keturunan, kalau dia orang tersebut melakukan pola hidup yang baik, kemungkinan akan bisa memperlambat timbulnya gangguan tersebut. Oke, baik. Baik, untuk Anda Hardliner juga bisa bergabung bersama kami juga ya di WhatsApp kita 0855 885 1006 atau juga di line telepon kita 5919244 bagi Anda yang mau tanya, mau berinteraksi dengan narasumber kita terkait dengan prostat, gangguan prostat. Jadi tadi disampaikan oleh juga beberapa narasumber, jadi kalau Anda sudah mengalami gangguan-gangguan prostat ya, seperti kesulitan untuk buang air kecil, di malam hari Anda ternyata juga mungkin pipisnya dua kali lebih katakanlah gitu ya. Lalu Anda harus terbangun malam-malam ya, pergi ke toilet seperti itu ya. Dan juga rasanya nggak tuntas kalau kita pipis tuh. Ada sesuatu yang belum selesai ya, sehingga dampaknya tuh kadang-kadang kita merasa anyang-anyangan seperti itu. Nah, ini juga salah satu gejala-gejala dari gangguan prostat. Anda nggak bisa mungkin menahan pipis Anda. Nah, mulailah aja untuk mengkonsumsi Prostakur. Dan tadi disampaikan juga oleh narasumber kita bahwa Prostakur ini bisa dikonsumsi oleh kita baik bagi Anda yang di bawah 45 tahun ya. Tapi dengan metode cara pemakainya adalah dalam sehari Anda mengkonsumsi sekali, yaitu di pagi hari setelah Anda makan. Tapi kalau Anda sudah mengalami gejala-gejala gangguan prostat, Anda bisa mengkonsumsinya sehari 2 kali ya, di pagi hari dan juga di sore atau di malam hari. Dan itu tidak ada efek sampingnya karena Prostakur ini adalah herbal ya, terbuat dari bahan-bahan herbal yang sangat unggul, yang sangat cocok untuk bisa membantu Anda memulihkan atau mengurangi gangguan dari prostat itu sendiri. Sekali lagi di 0855 885 1006 Anda juga bisa bergabung bersama kita. Baik, menarik bahwa kalau kita bicara soal informasi-informasi yang akurat nih, mungkin ke Pak Luki ya, kemana pendengar bisa mencari informasi yang akurat ya? Karena kadang-kadang namanya era teknologi ya, informasi kadang-kadang banyak hoax ya, dan orang kadang-kadang mudah percaya dengan hoax yang ada di WhatsApp group ataupun juga di sosial media gitu ya. Nah, informasi akurat, kemana pendengar harus mendapatkan informasi akurat seputar Prostakur ini? Ya, jadi untuk pendengar Hardline yang mau bertanya lebih lanjut mengenai Prostakur,
bisa menelpon kami di 021 290 20649. Saya ulangin lagi di 021 290 20649. Nah, kami bukanya itu di hari kerja jam 9 pagi sampai jam 4 sore, di hari Senin sampai Jumat. Seperti itu. Atau misalnya dapat meng-email kami di cs@medicon.co.id. Seperti itu. Oke, baik. Baik. Dan ini untuk distribusi Prostakur sendiri apakah sudah di seluruh Indonesia atau seperti apa nih Pak Luki distribusinya? Ya, karena Prostakur ini merupakan produk lama, jadi sudah tersebar merata di seluruh Indonesia. Seperti itu. Bahkan di online pun juga bisa ya diakses ya? Iya, sudah dapat diakses secara online di BRFit Official Shop seperti itu. Nah, oke, ini menarik karena tadi Pak Nota mengatakan bahwa ini juga bisa dikonsumsi oleh teman-teman atau pendengar yang berusia di bawah 45 tahun. Sampai di mana nih Pak? Di bawahnya itu sampai di mana? Apakah di usia-usia 30-an sudah bisa konsumsi juga atau 40-an ke atas gitu kan? Atau seperti apa nih Pak? Oke, jadi memang seperti yang terjelaskan, memang gaya hidup ini tuh dapat mempercepat juga nih, dapat mempercepat terjadinya pembesaran prostat. Jadi memang tidak menutup kemungkinan yang mungkin 40 tahun ke bawah, terus sekitar umur 30 tahunan, itu juga bisa mengalami yang namanya gejala pembesaran prostat. Jadi memang kalau bisa sejak dini bisa kita cegah, itu jauh lebih baik. Karena kalau misalnya sudah sampai pengobatan dan harus operasi, itu malah membutuhkan biaya yang lebih mahal lagi. Oke, jadi sedini mungkin lebih bagus gitu ya kita konsumsi seperti itu ya. Oke, terima kasih. Nah ini terkait dengan gaya hidup nih Dr. Agus. Di mana sih saya juga belum dapat begitu clear relevansinya antara gaya hidup dengan penurunan fungsi prostat itu. Oke, jadi kalau untuk gaya hidup ya, contohnya makanan. Misalnya kalau kita yang mungkin aktivitasnya terlalu padat, tidak memperhatikan makanan yang kita konsumsi, mungkin mohon maaf mengkonsumsi makanan yang fast food, itu kan kemungkinan sudah banyak gangguan, dari fast food tadi sudah kemungkinan sudah terjadi makanan tersebut seperti mungkin, mohon maaf ya, kayak ayam mungkin sudah dilakukan tindakan suntikan hormon-hormon yang dapat menggemukkan, itu juga dapat mengganggu hormon testosteron dalam tubuh. Ataupun mungkin mengkonsumsi alkohol, di mana alkohol tersebut dapat menurunkan vitamin seperti vitamin B6 dan zinc yang dapat mengganggu kesehatan dari kelenjar prostat. Ataupun dari segi stres, kalau kita stres tinggi, hormon kortisolnya juga dapat mengganggu kelenjar dari prostat. Ataupun olahraga. Jadi kalau dengan kita berolahraga akan dapat meningkatkan daya tahan tubuh, dapat meningkatkan sistem imun, sehingga faktor peradangan dari kelenjar prostat tadi juga dapat diminimalisir. Oke. Jadi memang ada relasinya ya dok ya, antara gaya hidup dengan gangguan dari prostat itu sendiri gitu ya. Oke. Dan ini salah satu cara pencegahannya juga. Jadi sembari Anda mengkonsumsi Prostakur nih Hardliner, Anda juga harus memperbaiki gaya hidup Anda nih, makanan, olahraga. Itu baru oke banget gitu karena holistik gitu ya. Dengan herbal juga. Nah, Pak Nota, saya ingin mendengar sekali lagi tentang tadi kandungan, karena tadi ada pakai bahasa Latin ya. Mungkin bisa dijelaskan sekali lagi untuk meyakinkan kepada pendengar kita kandungan yang unggul dari Prostakur itu apa, dan itu bahannya dari mana sebenarnya gitu ya. Sejarahnya seperti apa sehingga kok itu bisa katakanlah begitu luar biasa, begitu bagus untuk bisa mengatasi gangguan prostat. Oke, baik. Jadi untuk yang baru bergabung di talk show kita pada pagi hari ini, jadi untuk Prostakur ini kita mengandung bahan alam, itu namanya adalah ekstrak Serenoa repens fructus, atau yang dikenal juga sebagai ekstrak Sao Palmetto. Oke. Ekstrak itu berasal dari mana, Pak Nota? Oke,
Jadi ekstrak Serenua repens fructus ini dia itu jadi seperti ini. Jadi ada buah namanya buah Serenua repens. Nah dari buah itu kita ekstrak, kemudian bahan aktifnya kita ambil untuk dijadikan produk Prostakur seperti itu. Nah untuk di Indonesia sendiri tanaman ini memang masih belum ada. Memang untuk bahan ini kita ambil dari luar, kemudian baru kita bikin produk Prostakur seperti itu. Oke, jadi memang dari luar ya. Kita ambil dari impor dari luar, kemudian diolah dan diekstrak gitu ya, dan dijadikan bahan Prostakur itu ya. Oke. Dan memang bahan ini memang sejarahnya memang efektif lah untuk mengatasi gangguan prostat nih Pak Nota ya. Ya betul. Jadi memang untuk ekstrak Serenua repens fructus ini atau ekstrak saupamito ini memang sudah terkenal untuk membantu memelihara kesehatan prostat. Jadi itu kegunaannya dari si Serenua repens fructus ini. Oke, baik. Pak Luki, apakah ada selain tadi secara telepon juga bisa dihubungi secara informasi yang akurat gitu ya? Apakah ada website atau apa yang bisa diakses juga terkait informasi seputar Prostakur ini, Pak? Ya, kalau website kita sudah ada di biarfit.com. Kalau misalnya mau bertanya-tanya lewat CS kami yang di Tokopedia dan Shopee di Biarfit Official Shop juga bisa seperti itu. Oke, jadi sudah lengkap semua nih ya informasi. Iya. Channel informasinya sudah cukup lengkap semua gitu ya. Iya. Oke, baik. Dan untuk Dokter Agus nih menarik ya Dok ya, bahwa ternyata gangguan prostat ini kalau kita sepelekan kadang-kadang kan saya belum ada gejala itu kok gitu ya. Tapi untuk memastikan memang harus ke dokter Dok ya. Atau memang kita bisa bagaimana? Oke, untuk awalnya mungkin kita bisa aware dengan aktivitas berkemih kita, ya. Jadi seperti yang kalau misal sudah ada gangguan-gangguan tersebut, mungkin kita bisa datang ke praktisi kesehatan untuk dicek lebih lanjut. Jadi kalau misalnya untuk awalnya mungkin diperhatikan aja untuk waktu berkemihnya tadi, apakah sudah ada gangguan atau tidak. Oke, baik. Nah ini pertanyaan menarik nih yang biasanya ditunggu-tunggu para konsumen ini Pak Luki atau Pak Nota nih. Apakah ada diskon nggak sih Pak? Ada promonya nggak gitu? Ada diskonnya nggak? Iya. Untuk saat ini, untuk hari ini, bagi yang ingin membelinya di Biarfit Official Shop yang ada di Shopee dan Tokopedia, kita sedang diskon 50%. Jadi untuk satu stripnya isi 6 kapsul harganya 35.000, untuk satu box isi 30 kapsul harganya 140.000, seperti itu. Oke, jadi ada diskon nih Hardliner ya. Jadi langsung aja hari ini bisa diborong gitu ya. Karena tadi kadaluarsanya cukup lama, 2-3 tahun kata Pak Luki ya. Bener ya Pak Luki, 2-3 tahun ya Pak ya. Jadi cukup lama. Iya, dan untuk pendengar Hardline yang sudah terkena gejala gangguan prostat, kita sarankan membelinya langsung minimal 2 box untuk merasakan efeknya secara langsung seperti itu. Oke, 2 box ya. Iya, karena ini terbuat dari bahan alam, jadi kita sarankan meminumnya secara rutin terlebih dahulu untuk merasakan efeknya. Seperti itu. Oke, 2 box nih langsung aja beli, dianggarin gitu ya. Langsung tadi di beberapa kanal yang sudah disampaikan oleh Pak Luki, langsung bisa dicoba gitu ya, beli di online ataupun juga di apotek. Ingat prostat, ingat Prostakur lah pokoknya gitu ya. Dan ini bisa membantu untuk memelihara kesehatan prostat Anda. Ya, menarik sekali ya kalau bicara soal prostat nih Hardliner, karena ini memang tadi dikatakan dokter bahwa ini adalah suatu kelenjar pada sistem reproduksi kita sebagai laki-laki nih ya, yang membungkus saluran kemih ya kan, dan ini berfungsi untuk mengeluarkan atau memproduksi cairan mani dan juga mengatur volume dan juga laju dari urin kita. Jadi kalau kita nggak pelihara, nggak rawat, nah ini gangguannya tadi disampaikan oleh dokter Agus cukup parah juga di akhirnya seperti itu ya. Baik, dan untuk ini saya ingin ke produknya lagi nih, ke Prostakurnya nih mungkin sebagai penutup kita nih ke Pak Nota. Pak Nota mungkin bisa disampaikan kembali kepada pendengar yang baru bergabung mengapa orang harus mengkonsumsi Prostakur? Oke, baik. Jadi mungkin sebelum menjelaskan mengapanya, saya kembali dulu menjelaskan di Prostakur ini apa. Jadi memang Prostakur ini itu adalah obat tradisional yang berlogo jamu
dan juga mengandung bahan aktif terpilih. Itu namanya ekstrak Serenor repens fructus, atau yang terkenal juga sebagai ekstrak sawo palmetto. Nah, kegunaan dari Prostakur ini itu adalah untuk membantu memelihara kesehatan prostat. Nah, yang mesti menjadi perhatian adalah Prostakur ini untuk membantu memelihara kesehatan prostat dan bukan untuk terapi kanker prostat. Ya, jadi ini dua hal yang berbeda. Dan untuk cara minum Prostakur ini bisa diminum 2 kali sehari 1 kapsul, 1 kapsul di pagi hari dan 1 kapsul di sore atau malam hari. Nah, kemudian muncul pertanyaan, mengapa nih kita harus minum Prostakur? Karena pertama seperti yang tadi dokter jelaskan, memang bertambahnya usia itu dapat menyebabkan yang namanya gejala pembesaran prostat. Jadi memang kalau misalkan dibiarkan terlalu lama, itu khususnya untuk pria itu membuat rasa tidak nyaman. Itu yang pertama. Jadi untuk memperbaiki fungsi prostat kita. Kemudian yang kedua, ini juga produk Prostakur ini memang sudah menjadi produk yang lama. Jadi orang kalau misalnya cari produk untuk memelihara kesehatan prostat pasti ingat Prostakur. Prostakur. Prostat ya Prostakur gitu. Betul. Kemudian yang ketiga, kenapa harus beli Prostakur? Karena harga ini terjangkau dibandingkan kompetitor. Jadi harganya juga sudah dijelaskan juga oleh Pak Luki. Oke. Harganya sangat kompetitif lah, lebih murah dibandingkan dengan kompetitor. Menarik ya, karena kadang-kadang ada juga konsumen yang melihat harga, ada juga yang melihat fungsinya. Tapi dua-duanya nampaknya menjadi keunggulan dari Prostakur gitu kan. Harganya oke, keunggulannya juga oke kan gitu kan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengkonsumsi Prostakur untuk hardliner. Ya, mungkin sekali lagi ke Pak Luki nih Pak. Supaya pendengar juga semakin mungkin yang baru mendengarkan juga, belinya di mana? Wah, itu kan pertanyaan sederhana ya. Wah, ini udah khasiatnya bagus, harganya cocok, sekarang saya mau belinya di mana? Iya, jadi untuk pendengar hardline, Prostakur dapat dibeli di toko obat dan di apotek di seluruh Indonesia. Kalau di mall atau di pasar swalayannya kita sudah ada di Watsons dan di Guardian. Kita pun juga sudah menjualnya secara online di Shopee dan Tokopedia, di official shop kami yaitu di Biarfit Official Shop. Nah, jadi kalau untuk pembeli yang ingin beli Prostakur yang sudah pasti original, kita sarankan secara online-nya kita belinya di Shopee dan Tokopedia yang ada di Biarfit Official Shop. Nah, hari ini sedang diskon 50%. Jadi satu stripnya harganya 35.000, sedangkan satu boxnya harganya 140.000. Oke, menarik. Saya ke Dokter Agus, mungkin di penghujung program, apa sih nasihat Anda sebagai dokter supaya kita bisa merawat, memelihara kesehatan prostat kita? Baik, jadi untuk gangguan prostat yang secara jinak ataupun kita sebut benigna prostat hipertrofi ini adalah bisa dikatakan secara natural akan dapat terjadi pada setiap pria. Jadi kita harus lebih sadar, misalnya kalau sudah ada gejala-gejalanya, mungkin kita dapat datang ke praktisi kesehatan untuk dicek dan mengkonsumsi obat-obatan yang bersifat herbal ataupun kimia, dan juga menerapkan pola hidup yang sehat. Jadi secara dini, jadi kita tadi harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, yang tinggi antioksidannya seperti sayuran hijau ataupun buah-buahan, dan juga cukup berolahraga yang lebih ke arah aerobik ya. Jadi kalau misalnya sudah terjadi gangguan, tetap bisa dapat berolahraga yang bersifat secara aerobik seperti berjalan ataupun berlari ataupun berenang ya. Kalaupun dan juga mengurangi faktor-faktor stres dan harus cukup istirahat. Oke. Terima kasih Dr. Agus. Saya ingin juga mendengar closing statement dari Pak Nota La Rosa di penghujung program. Oke, baik. Jadi mungkin mengingatkan sedikit saja, jadi kalau Bapak sekalian sudah mengalami gejala gangguan prostat, ini bisa konsumsi Prostakur, di mana Prostakur ini merupakan obat tradisional berlogo jamu yang mengandung bahan aktif terpilih, itu namanya ekstrak Serenor repens fructus dan ekstrak Serenor repens fructus atau yang dikenal juga sebagai ekstrak sawo palmetto. Nah, kegunaan Prostakur ini adalah untuk membantu memelihara kesehatan prostat. Dan cara pakainya diminum 2 kali sehari 1 kapsul. 1 kapsul di pagi hari dan 1 kapsul di malam hari. Nah, seandainya nih ada yang baru bergabung mendengar talk show kita pada pagi hari ini, mau bertanya nih pertanyaan seputar produk, ini bisa ditanyakan ke
telepon kami di 021 290 20649. Saya ulangi sekali lagi di 021 290 20649. Atau bisa juga melalui email kami di cs@medicon.co.id. Ya. Nanti pertanyaan Bapak sekalian seputar produk akan kami layani dari hari Senin sampai Jumat pukul 8 pagi sampai jam 4 sore WIB. Oke. Baik. Terima kasih Pak Nota dan Pak Luki. Ya, jadi untuk pendengar hotline, terutama untuk pria di atas usia 40 tahun, kita sarankan untuk bagi yang udah mulai terkena gejala-gejala gangguan prostat, kita sarankan untuk meminum Prostakur setidaknya 1 kali dalam sehari. Jadi daripada sudah terkena gejala-gejalanya dan makin lama makin memburuk, kita sarankan lebih baik mencegah daripada mengobati, seperti itu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ingat prostat, ingat Prostakur. Kira-kira demikian. Terima kasih untuk Dr. Agus Jaya Atmaja yang sudah bergabung di Heartline Coffee Morning. Pak Luki Jin dan juga Pak Nota Larosa, terima kasih sudah memberikan informasi yang luar biasa kepada pendengar kita terkait dengan gangguan prostat dan bagaimana cara mencegahnya dan juga memulihkannya dengan mengkonsumsi Prostakur. Sampai ketemu lagi Bapak-bapak ya untuk perbincangan kita. Dan untuk Anda Heartliner, perbincangan kita ini Anda juga nanti bisa langsung saksikan juga di YouTube channel kita di Heartline Network. Kami akan upload di sana dan Anda bisa menyaksikan dan juga tadi bisa bertanya langsung kepada customer service yang sudah disampaikan informasinya oleh narasumber kami. Ada Pak Luki dan juga Pak Nota tadi. Saya Jose pamit undur. Ingat prostat, ingat Prostakur. Berita Kesehatan. Berita Kesehatan sore ini akan membahas tentang gangguan prostat. Prostat merupakan kelenjar saluran kemih yang terdapat pada setiap kaum pria. Kelenjar prostat membesar mengakibatkan gejala